Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama aku Riri. Di video kali ini, saya ingin menceritakan kegagalan hidup saya dan bagaimana saya bisa bangkit serta melewati situasi tersebut. Beberapa waktu yang lalu, lebih tepatnya itu di tanggal 7 Februari 2025, saya kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba. Jadi tidak ada informasi apapun. Saya kehilangan pekerjaan pada hari itu juga. Jadi tanpa persiapan apapun. Kemudian 2 hari kemudian, di waktu yang bersamaan ya, saya juga kehilangan pertemanan, mengalami kekecewaan dalam pertemanan, dimana seseorang yang begitu saya percaya dia tidak bisa menjaga kepercayaan itu dengan baik. Pada saat itu saya bingung harus bagaimana saya bersikap. Saya juga hilang arah, saya tidak tahu harus ngapain, karena saat itu juga adalah momen yang benar-benar membuat saya down. Dalam 3 bulan itu saya benar-benar tidak mencari pekerjaan, saya tidak bersosialisasi, bahkan saya menutup diri saya sendiri gitu. Kemudian ketika saya sadar bahwa ini sebenarnya tidak sehat gitu, akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke Lampung, dimana itu adalah cara saya untuk supaya saya tidak kesepian, seperti itu. Terkadang saat itu saya juga sering bertanya kepada diri saya sendiri, bahkan sempat beberapa kali saya tidak percaya diri, saya merasa insecure dengan diri saya sendiri. Kemudian saya sering bertanya, kira-kira kesalahan apa yang saya perbuat, atau saya membuat keputusan yang salah dalam hidup dan semacamnya. Kemudian saya bangkit bersama keluarga, dimana keluarga saya menguatkan bahwa ya tidak apa-apa begitu, but it's okay not to be okay gitu. Kemudian saya juga berpikir, kalau saya seperti ini terus, berarti saya mengizinkan mereka untuk menggagalkan semua rencana hidup saya yang sudah saya buat sebelumnya. Dan saya juga berpikir bahwa tidak semua hal itu bisa berjalan sesuai dengan keinginan saya. Banyak hal-hal yang tidak bisa saya kontrol. Kemudian sampai pada akhirnya saya memutuskan untuk ingin masuk ke LPK dan belajar bahasa Jepang. Keputusan ini tuh sangat tidak mudah, karena pergi ke Jepang itu membuat saya sebenarnya takut dengan bahasa, budaya. Tetapi mungkin dengan rasa sakit hati yang saya bawa pada saat itu, akhirnya saya memberanikan diri, oke, saya ingin mengambil keputusan besar dalam hidup saya. Saya ingin ada perubahan dalam hidup saya. Saya ingin rasa sakit hati ini menjadi bahan bakar saya untuk selalu melangkah ke arah yang lebih baik. Akhirnya saya memutuskan untuk masuk ke LPK dan belajar bahasa Jepang. Kemudian ini part terlucu sebenarnya menurut saya sendiri, karena saya itu tidak punya pengalaman hidup tinggal di dalam asrama
bersama-sama dengan orang lain dalam satu atap begitu, itu tidak pernah. Jadi di pikiran saya, oke, masuk asrama kayak mungkin semacam di kosan gitu ya. Jadi kita sendiri-sendiri, kamarnya sendiri. Kemudian kalau misalnya kita capek, kita bisa istirahat. Di jam istirahat pun mungkin kita bisa tiduran gitu di apa namanya, di kasur masing-masing. Namun sepertinya masuk asrama pun prosesnya sangat tidak mudah, jauh dari ekspektasi saya. Pada saat itu saya mikir, wah, saya kuat gak ya masuk di asrama ini? Aduh, saya bisa gak ya? Saya tidak paham apa itu hiragana, apa itu katakana. Saya sama sekali tidak mengerti. Bahkan di sela-sela 3 bulan itu saya paling mempersiapkan diri untuk belajar huruf-huruf awal-awal Jepang itu di 1 bulan pertama, satu bulan sebelumnya, sebelum masuk asrama. Jadi di dalam asrama pun prosesnya tidak mudah. Tapi seharusnya itu yang membuat saya sadar bahwa setiap proses itu gak ada yang mudah. Apalagi kesuksesan itu gak pernah keluar dari zona nyaman. Karena bekal saya adalah rasa kekecewaan, rasa sakit hati, rasa ingin sukses, rasa ingin berubah ke yang lebih baik, rasa ingin bahwa saya layak kok, saya layak untuk dapat pertemanan yang tulus, pekerjaan yang baik, merubah ekonomi. Hal-hal seperti itu saya jadikan bahan bakar untuk bertahan di asrama. Walaupun di bulan pertama di asrama itu sejujurnya saya sering nangis. Aduh, ada beberapa teman yang lain yang akhirnya menyerah gitu ya, putus di tengah jalan aja. Tapi saya juga berpikir bahwa saya sudah menghabiskan saya udah berkorban waktu, saya juga udah mengambil keputusan yang besar gitu. Ketika saya mundur atau ketika saya pulang dari asrama, berarti saya berpikir kalau saya nyerah di dalam asrama, kalau saya nyerah, berarti yang orang-orang itu lakukan kepada saya benar dong. Berarti saya tidak selayak itu dong. Nah, itulah yang membuat saya harus terus maju. Bagaimana rasa capeknya, bagaimana ngantuknya, bagaimana setiap hukuman-hukumannya, setiap pelanggaran-pelanggaran kecil yang dibuat atas ketidakdisiplinan, keteledoran. Walaupun itu bukan dari saya, tapi di dalam asrama adalah ya kita semua sama, saling menjaga, matanya saling menjaga, telinganya saling menjaga. Jadi senasib sepenanggungan begitu ya, saling menjaga agar supaya terhindar dari setiap hukuman. Itu rasa nikmatnya itu, prosesnya tuh benar-benar nikmat banget. Dan saya baru mengerti, oh ternyata begini, menghargai waktu, oh begini cara memanage setiap pekerjaan, setiap syukudai tugas, atau setiap ada batsuan atau hukuman, entah itu kanji, entah itu secara fisik gitu ya, dalam mendisiplinkan kita semua. Dan itu sangat luar biasa, prosesnya nikmat sekali. Tapi dari situ saya belajar banyak hal. Saya menemukan diri saya yang paling kuat, mentalnya, tenaganya,
fisiknya saya menemukan Riri yang versi baru gitu. Jadi yang kalau disakitin dikit, oh ya udahlah, kita cukup terima aja begitu. Tidak perlu ada dendam dalam hati, kayak ya udah, tidak apa-apa, itu memang bagian dari hidup, perjalanan hidup. Saya juga belajar bahwa tidak ada proses yang mengkhianati hasil selama kita masih on the track, kita masih di jalannya, selama kita tidak putar balik, selama kita tidak menyerah, pasti Tuhan bantu jalannya. Yakin sampai dengan sekarang pun kekhawatiran saya masih ada saat ini, masih menunggu COE, masih proses, tentunya masih proses belajar bahasa Jepang masih terus, dan saya yakin di sana juga pasti rintangan dan prosesnya lebih sulit, lebih jauh yang ada di asrama. Makanya yang ada di asrama saya jadikan bekal lagi untuk bertahan hidup di Jepang begitu. そしてその経験から私はたくさんのことを学びました。前は自分に不安になってしまって自分に自信がありませんでした。何か問題があるとすぐにマイナスに考えてしまいました。でもその経験が後で私は少しずつ考え方が変わりました。すぐに結果を求めるのではなく、プロセスも大切だと思うようになりました。そして、どんなに大変でも少しずつ前に進むことが大事だと分かりました。辛い経験でしたが、その経験は無駄ではありませんでした。そしてその経験が今の私は作っていると思います。今は前よりも私の心が強くなりました。そして自分を信じることが少しずつできるようになりました。また、人を信じることの難しさも学びました。でもそれでも人とつながることは大切だと思いますね。そしてこれからは前より強くて私は優しい人になりたいです。今私には新しい目標があります。それは日本で働くことです。日本で
働きながら私はたくさんのことを学びたいと思っています。そして自分を持って成長させたいです。えっと、介護の仕事をとして、人の役に立ちたいです。辛い経験を辛い経験をしたからこそ私は人の気持ちがわかると思います。だから笑顔で温かいだから笑顔で温かいケアをしたいです。そしてこれからもいろんな問題があると思います。でも私は諦めません。今までの経験があるから私は頑張れると思います。これからも自分の夢のために一生懸命頑張りましょう。じゃあ皆さん、最後まで見てくれて本当にありがとうございました。そして私の経験は私の経験について話しましたが、どうでしたか皆さん。どうでしたか皆さん。少しでも私の気持ちが伝わったら嬉しいです。そして人生はいいことだけじゃなくて、大変なこともたくさんあると思いますね。私も辛いの経験がありました。もし今辛い人がいたら一人じゃないと伝えたいです。大丈夫でしょうね。大丈夫です。本当に大丈夫です。少しずつでも前に進めばいいと思います。皆さんは自分を信じて諦めないでください。お願いします。私もこれからもっと頑張ります。じゃあ皆さん、最後まで見てくれてありがとうございます。また次の動画で会いましょうね。じゃあ皆さん、おやすみなさい。日本で会いましょうね。じゃあまた。